Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, al-ayat. Sahabat kemenang Karawang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amah. Pada kesempatan ini saya bisa mengisi acara di Syiar Ramadan yang mana akan membawakan tema keutamaan. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, satu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau datang ke sebuah masjid. Namun beliau merasa heran. Karena apa? Karena beliau melihat seorang iblis yang mana nampak ragu-ragu untuk menggoda seorang manusia yang sedang beribadah. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada syaitan, "Ya syaitan, kenapa Anda nampak ragu-ragu untuk masuk ke dalam masjid untuk menggoda manusia yang sedang sholat?" Jawab iblis, "Ya Rasulullah, saya merasa takut dan ragu-ragu untuk masuk ke dalam masjid. Karena di dalam masjid bukan hanya ada seorang yang sedang melaksanakan sholat, tetapi ada seorang alim, seorang yang berilmu yang sedang tidur." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa kamu iblis tidak takut kepada orang yang sedang melaksanakan sholat, tetapi takut kepada orang yang sedang tidur?" Jawab iblis, "Ya Rasulullah, saya takut ketika berhasil menggoda seorang yang sedang sholat, lalu tiba-tiba orang yang alim itu bangun dan berhasil meluruskan atau mengislahkan orang yang bodoh yang ibadahnya saya goda sehingga rusak, dan ketika orang alim itu bangun, dia memberikan ilmu sehingga orang bodoh itu terima sholat." Sahabat kemenang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita memetik ibrah bahwa betapa seorang alim itu bukan hanya ibadahnya, tetapi tidurnya pun sangat ditakuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Durratun Nasihin juga disebutkan bahwa untuk menjaga hadirnya atau tetapnya ilmu di dalam diri kita, kurang lebih ada 5 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus mendawamkan wudu, baik dalam keadaan sibuk maupun di dalam keadaan sibuk. Berwudu bukan hanya untuk melaksanakan sholat, tetapi berwudu ketika kita bakal, kita selalu mensucikan diri kita, dan itu dinamakan dawam. Yang kedua, agar ilmu kita selalu ada di dalam diri kita, yakni kita mendawamkan sholat malam, walaupun itu hanya 2 rakaat saja. Itu insya Allah ilmu kita bukan hasil semata-mata ikhtiar, tetapi ilmu kita juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk menetapkan ilmu di dalam hati kita dengan memperbanyak sholat malam atau sholat tahajud. Selanjutnya, agar ilmu kita menetap dalam hati, disebutkan di sini adalah yakni menjaga ketakwaan dalam kondisi dan dalam kondisi anak, dalam kondisi terang-terangan, dalam kondisi tersebut. Dan ini sangat luar biasa para pemirsa kemenang yang dirahmati Allah, karena dalam kondisi keadaan bangsa yang ada permasalahan-permasalahan, baik dalam tatanan kehidupan, dalam tatanan berkeluarga, berkepemimpinan, dan lain sebagainya, ketakwaan harus dipegang, baik dalam keadaan sir dan dalam keadaan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga agar ilmu itu tetap ada dalam diri kita, yakni memakan atau minum bukan karena syahwat,
tapi tujuannya jaga ketakwaan kita. Kita makan untuk kuat beribadah, kita minum untuk kuat beribadah. Ada hikmah di balik itu, ada kedisiplinan, ada ketaatan yang Allah inginkan di dalam menjaga ilmu dengan tidak makan, dengan tidak minum berdasarkan syahwat, tetapi makan dan minum harus berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.